Kini Intan sudah tersudut, kakinya sudah membentur ranjang. Mau lari kemana lagi gadis nakal? Maas, jangan, Intan mendorong dada bidang milik Rafa. Katakan dengan jujur, tadi kamu dari mana? Ke rumah teman Mas, tadi kan aku juga sudah minta izin. Apa temanmu itu tidak punya nama? Ya percuma Mas, aku kasih tahu juga, kan Mas gak kenal. Jangan coba-coba berbohong sama Mas Intan, atau Mas akan kasih tahu semuanya supaya kita segera dinikahkan, himim. Ampun Mas, jangan, aku janji gak akan begitu lagi. Begitu bagaimana? Ya begitu, gak akan, ucapan Intan terhenti. Gak akan apa? Intan tidak mungkin berjanji kalau dia tidak akan pergi kemana-mana, karena besok ia sudah akan mulai bekerja di sore hari. Mas. Rafa semakin mendekat hingga Intan terjatuh di atas ranjang, dengan posisi kedua kaki menekuk ke bawah. Kini Rafa berada di atasnya ditopang kedua tangannya. Jangan membuat Mas khawatir Intan. Rafa berkata dengan lembut sambil membelai anak rambut yang menutupi dahi Intan. Dan Intan mengangguk dengan jantung yang tak beraturan karena posisinya saat ini. Rafa menatapnya dengan begitu dalam dan lembut hingga membuat Intan berpaling ke samping karena tak kuat ditatap sedalam itu. Sayang, Mas mencintaimu, Mas tidak ingin terjadi apa-apa sama kamu, jadi tolong jaga dirimu baik-baik dan kabari dimanapun kamu berada. Tangan Rafa memegang dagu Intan dan mengarahkan agar menatapnya. Intan begitu terharu dengan kata-kata yang diucapkan Rafa, ada sedikit rasa bersalah karena dirinya belum memberi tahu Rafa kalau besok ia sudah mulai bekerja, ia yakin Rafa pasti akan melarangnya, namun ia juga tak ingin selalu bergantung pada keluarga Rafa. Intan yang sedang terhanyut dengan pikirannya merasakan kecupan hangat di dahinya, hidungnya dan kini berada di bibir mungilnya, ciuman lembut santai dan syahdu mengalir berirama, tidak ada paksaan, tidak tergesa-gesa, nafsu yang terkontrol membuat kedua insan yang sedang dimabuk cinta itu merasa nyaman. Sesapan-sesapan dua insan yang sudah mulai mahir kini membuat mereka terbuai. Plak. Aduh, sakit sayang. Intan memukul tangan Rafa yang sudah mulai nakal. Jangan kayak gitu Mas tangannya. Intan melotot ke arah Rafa. Iya maaf. Rafa menggaruk tengkuknya. Sudah sana keluar, aku mau ganti baju. Kini posisi mereka sudah sama-sama berdiri. Mas temenin ya. Rafa mengerlingkan matanya. Jangan macam-macam ya Mas. Satu macam saja sayang. Rafa kembali mendekati Intan. Stop Mas, di sini sudah mulai banyak setan. Setan? Iya, kalau kita berduaan terus di kamar bisa-bisa setan berada di antara kita. Mungkin kita bisa memanfaatkan setan untuk membantu agar kita cepat-cepat dinikahkan, Mas mungkin sudah tidak bisa menahannya terlalu lama. Mas Rafa, keluar. Intan sedikit berteriak, tangannya menunjuk ke arah pintu. Baiklah, baiklah sayang. Rafa mengangkat kedua tangannya. Brak, dasar mesum. Intan menutup pintu kamarnya dengan keras. Hahaha, galak banget sayang. Ucap Rafa di luar kamar Intan. Sudah hampir 1 jam, Intan belum juga keluar kamar, padahal mereka berdua disuruh menyusul ke rumah Mama Ellen. Kenapa tadi tidak langsung bilang ke Intan ya? Tok, 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 sayang, kok lama banget sih ganti bajunya? Tak ada jawaban dari dalam kamar. Sudah beberapa kali Rafa memanggil namun tetap tak ada jawaban dari Intan, hingga Rafa memutuskan untuk membuka pintu kamar Intan yang ternyata tidak dikunci. Ya ampun, bisa-bisanya dia tidur padahal semua orang sedang menunggu. Rafa duduk di samping ranjang membelai pipi Intan yang tertidur pulas. Akhirnya Rafa pun menghubungi mamahnya, memberitahukan kalau mereka tidak bisa datang ke sana karena Intan tertidur. Dan Mama Ellen memerintahkan Rafa untuk menemani Intan selagi Bu Ida belum datang, tak tahukah mamahnya kalau Rafa dengan senang hati menerima perintah itu. Bahkan kalau disuruh menginap pun ia lebih senang lagi. Rafa memilih rebahan di sofa sambil menonton TV menunggu Bu Ida pulang. Hampir jam setengah 11 malam Bu Ida baru datang, diantarkan oleh supir Mama Ellen. Rafa yang juga tertidur di sofa dengan TV yang menyala tak tahu kalau Bu Ida sudah pulang. Rafa, Rafa bangun nak.
Bu Ida membangunkan Rafa dengan perlahan. Bu, sudah pulang. Rafa langsung duduk. Maaf loh kamu jadi jagain Intan di sini. Tidak apa-apa Bu. Apa kamu mau menginap saja, tidur di kamar ibu biar nanti ibu tidur sama Intan? Tidak usah Bu, saya pulang saja, lagi pula rumahnya deket gitu kok. Ya sudah kalau begitu, terima kasih. Sama-sama Bu, saya titip mobil ya, biar jalan kaki saja pulangnya. Oh, iya. Pagi menjelang Intan sudah rapi karena akan kuliah pagi. Sarapan dulu Tan. Iya Bu, oh iya Bu nanti aku pulang telat ya ada urus setelah kuliah. Urusan apa? Ada deh Bu, urusan anak muda. Ucap Intan sambil tertawa kecil. Bergaulnya jangan belok-belok ya Tan. Intan lurus-lurus aja kok Bu, belok kalau ada tikungan terus lurus lagi. Kamu itu kalau dibilangin. Iya Bu, Intan paham, Ibu tidak usah khawatir. Assalamualaikum. Salam Rafa saat masuk ke rumah Intan. Waalaikumsalam, ayo nak Rafa sarapan bareng Intan. Iya Bu. Rafa memilih duduk di samping Intan. Bu Ida pergi ke dapur meninggalkan mereka berdua. Sud, tolong ambilkan. Rafa menyenggol lengan Intan yang hendak makan. Tanpa kata Intan pun segera mengambilkan nasi serta lauk pauk di piring untuk Rafa. Belajar jadi istri yang baik ya. Rafa berbisik di telinga Intan. Aduh sakit sayang. Intan mencubit kecil lengan Rafa. Jangan ngomong begitu Mas nanti ibu dengar. Oke, Rafa pasrah. Mereka pun sarapan dalam diam fokus pada kunyahan masing-masing. Berangkat bareng kan? Kini mereka sudah selesai sarapan. Aku berangkat sendiri saja ya Mas. Tidak, ayo berangkat bareng Mas. Kalau berangkat sama Mas nanti aku pulangnya bingung cari kendaraan. Ya nanti Mas jemput, setelah itu Mas bisa kembali ke kantor lagi. Mas aku yang ganteng, Mas fokus kerja saja ya, buat masa depan kita dan anak-anak nantinya, aku janji akan berhati-hati. Intan berkata dengan lembut sembari memegang tangan Rafa, orang seperti Rafa tak bisa jika dilawan dengan kata-kata keras, dia akan jauh lebih keras lagi jadi harus penuh kelembutan. Kamu bahkan sudah memikirkan masa depan anak kita. Rafa tersenyum senang. Ternyata aku salah bicara. Gumam Intan dalam hati. Kap. Rafa mengecup sekilas bibir mungil Intan dan langsung pergi menuju mobilnya, ia tahu sebentar lagi Intan pasti teriak. Mas Rafa, Intan mengepalkan kedua tangannya kesal, bukan tidak ingin, hanya saja ia takut ibunya melihat. Kini Intan sudah selesai kuliahnya, ia mengendarai motornya menuju restoran tempat kerjanya. Sebelumnya Intan sudah diberitahu apa saja yang harus dia kerjakan selain melayani pelanggan, dia juga harus bersih-bersih. Biasanya restoran ramai pada jam makan siang dan sore hari, berhubung ia datang sudah lewat jam makan siang jadi tidak terlalu ramai. Intan mengisi waktu kosongnya dengan mengelap meja serta merapikan tata letak perabotan yang ada di atas meja. Dari jauh dia melihat sosok yang dikenalnya tetapi dia agak sedikit terkejut dengan wanita yang berada di samping lelaki itu. Kenapa mereka bisa berdua? Apa mereka saling kenal? Intan dengan segera berpaling berharap kedua orang itu tak mengenalinya. Dengan perlahan ia pergi ke dapur. Hei, kok malah ke sini? Itu ada pelanggan cepat sana. Ucap salah satu teman kerja Intan. Yang lain aja ya kak, aku kebelet pipis, Intan cengengesan. Anak baru lagunya. Maaf kak, aku kebelet banget ini loh. Intan langsung berlari kecil menuju toilet. Dan tentu saja itu hanya alasan Intan saja. Kok Irfan bisa bareng sama dia ya? Apa mereka saudara? Atau mereka, tapi tidak mungkin kelihatannya wanita itu jauh lebih tua dibanding Irfan, tapi kenapa juga aku jadi mikirin dia? Intan berbicara sendiri di depan cermin toilet. Setelah menarik nafas panjang Intan pun keluar dari toilet. Intan masih melihat Irfan dan perempuan itu sedang makan. Tapi kok kayaknya tuh perempuan genit banget ya sama Irfan. Intan bergidik ngeri. Hei, anak baru, nih bawa minuman ke meja nomor 4. Iya kak.
Intan memegang nampan yang berisi 2 gelas jus jeruk. Ya ampun, ngapain juga aku ngumpet, kalau ujung-ujungnya aku juga yang mengantarkan minuman. Intan melihat kalau meja nomor 4 adalah meja yang diduduki oleh Irfan. Santai Intan, santai. Intan menyemangati dirinya sendiri, sebenarnya Intan tak ada masalah dengan Irfan, hanya saja ia tidak suka dengan wanita itu yang sudah beberapa kali menghinanya. Permisi Kak, ini minumnya. Secara perlahan Intan menaruh minuman itu. Irfan yang merasa tidak asing pun menengok ke arah suara. Intan. Irfan terkejut bisa bertemu dengan Intan di sini, apalagi posisinya ia sedang bersama Lucy. Intan yang dipanggil pun hanya memberikan senyum terbaiknya. Intan kenapa ada di sini? Sambung Rafa lagi. Wow, kejutan sekali ia bisa bertemu dengan pedagang asongan yang sekarang naik pangkat menjadi pelayan, ya walaupun sama-sama rendahnya, oh iya satu lagi lupa profesimu juga sebagai jal ** G kecil kan? Yang merebut Rafa, apa dia sudah bosan padamu? Lucy berkata dengan nada mengejek sambil bertepuk tangan kecil. Diam kamu Lucy. Irfan membentak Lucy ia begitu marah dengan apa yang diucapkan Lucy pada Intan, tak ada yang boleh menghina Intan siapapun itu. Lucy sempat terkejut dengan bentakan dari Irfan, namun ia tak bisa melawan. Silahkan dinikmati, Tuan dan Nyonya. Intan tak menanggapi hinaan dari Lucy, ia tahu posisinya kini sedang bekerja, bahkan ini adalah hari pertamanya, ia tak ingin membuat masalah jadi lebih memilih menulikan telinganya, ya walaupun sesungguhnya ia sakit hati dengan perkataan Lucy yang berkata bahwa dirinya adalah jal ** G kecil. Intan. Irfan memanggil Intan yang sudah berlalu pergi. Irfan bangun dari duduknya namun ditahan oleh Lucy, Beb, ayo kita lanjutkan makannya. Kau saja, setelah itu pulanglah sendiri. Irfan menatap tajam Lucy, hingga tangan Lucy lepas dengan sendirinya. Irfan berjalan menuju di mana Intan berada. Iwas, kenapa sih dia peduli pada pedagang asongan itu? Lucy menghentakkan kakinya lalu pergi keluar tak melanjutkan makannya. Intan tunggu. Irfan mengejar Intan yang hendak berjalan ke arah dapur. Lepas Van, gue lagi kerja gak enak sama yang lain. Intan melihat ke sekeliling takut ada yang melihatnya. Oke, bisa kita bicara sebentar. Sorry Van, kayaknya gak bisa deh, lain kali aja ya. Tapi gue mau ngejelasin soal tadi. Gak perlu Van, itu bukan sesuatu yang harus lo jelasin. Lucy itu sepupu gue. Rafa berbohong tentang Lucy. Iya udah, gue udah maafin sepupu lo kok. Apa hubungan lo sama Rafa? Sorry Van gue harus balik kerja lagi. Intan meninggalkan Irfan yang masih terdiam di tempatnya, menurutnya ia tak perlu menjelaskan apapun pada Irfan tentang Rafa. Irfan menatap Intan dari belakang dengan perasaan tak karuan, ia terpengaruh dengan omongan Lucy barusan yang bilang kalau Intan merebut Rafa dan menjadi jal ** G kecil. Irfan tak ingin percaya begitu saja, jadi ia akan mencari tahu semuanya. Kenapa sudah jam segini dia belum pulang? Rafa melihat jam yang menunjukkan sudah pukul 7 malam. Bu Ida memang sudah bilang padanya kalau Intan sudah minta izin pulang telat, jadi mungkin Bu Ida tak khawatir lagi, namun ini sudah cukup lama menurut Rafa. Rafa beberapa kali menelponnya namun Intan belum juga menjawabnya. Kamu benar-benar ya Intaan. Rafa begitu geramnya sampai menggenggam ponselnya begitu erat. 7:30 malam Intan baru saja sampai di rumah. Assalamualaikum. Intan memberi salam dengan nada yang terdengar lelah. Waalaikumsalam. Jawab Bu Ida dan Rafa berbarengan. Intan tak tahu kalau ada Rafa di dalam rumahnya, sebab ia tak melihat ada mobil yang terparkir di depan. Intan pun mendekati ibunya mencium tangannya dan bergantian dengan mencium tangan Rafa. Intan kamu bersih-bersih dulu, setelah itu kita makan bareng, kasihan masmu sudah menunggu dari tadi, disuruh makan duluan tidak mau. Ucap Bu Ida. Maaf mas jadi nahan lapar, kalau begitu aku ke kamar dulu ya. Dan Rafa hanya mengangguk, ia tak mungkin langsung protes pada Intan karena di sebelahnya ada Bu Ida.
Setelah selesai bersih-bersih diri, Intan pun duduk di meja makan yang sudah ada Rafa dan ibunya. Kamu kok kelihatannya lelah sekali, Tan. Bu Ida memperhatikan raut wajah lelah anak gadisnya. Iya Bu, jalanan macet banget, hampir 1 jam lebih di perjalanan. Ya sudah, ayo makan dulu, setelah itu kamu istirahat saja. Mereka pun mulai makan. Rafa terus saja memandangi Intan, namun masih belum ada suara yang keluar dari mulutnya. Nak Rafa, ayo nambah lagi makannya, Intan saja sudah nambah itu loh. Cukup Bu, sudah kenyang. Rafa melihat Intan makan dengan begitu lahap seolah-olah seharian belum makan. Kini mereka telah menyelesaikan makan malam, tetapi masih belum ada yang beranjak dari duduknya. Oh iya Bu, saya mau membantu Intan mengerjakan tugas ya di rumah saya. Soalnya laptopnya lupa saya bawa. Tiba-tiba saja Rafa berkata seperti itu, padahal Intan tak bilang apapun padanya. Dan Intan pun refleks menengok ke arah Rafa dengan raut wajah kebingungan. Licik sekali dia. Gumam Intan dalam hati, ada sedikit rasa kesal. Loh, memangnya Nak Rafa tidak lelah? Tidak kok Bu, kan ngerjainnya santai. Kalau Intan lelah bisa istirahat saja di sana, biar saya yang mengerjakan, yang terpenting Intan memperhatikan. Rafa menatap Intan dengan tatapan yang sulit diartikan. Ya sudah, tidak apa-apa kalau begitu, tuh Intan, masmu sudah begitu baik, kamu harus nurut kalau dibilangin. Iya Bu, rasanya Intan ingin membantah ucapan Rafa yang berbohong pada ibunya, namun ia tidak bisa melakukan itu. Sudah sana loh Tan, kamu ambil buku-buku tugasnya, biar tidak kemalaman ngerjainnya, kasihan masmu besok sudah harus kerja pagi-pagi. Iya Bu, Intan berjalan dengan gontai menuju kamarnya, padahal ia sudah sangat lelah sekali dan sungguh badannya ini ingin segera beristirahat. Sampai kamar, Intan bingung apa sebenarnya yang harus ia bawa, sudah pasti Rafa hanya ingin menginterogasinya saja. Ya Tuhan, selamatkan aku. Intan merebahkan dirinya sejenak di kasur dengan kedua kaki menjuntai ke bawah. Mau segera bangun atau kita bicarakan di sini? Suara berat nan tegas berasal dari pintu kamar yang terbuka.